Stanus. Sampai ketemu kembali pada materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dan perlu dipertanyakan bahwa untuk apa pendidikan kewarganegaraan diberikan pada mahasiswa perguruan tinggi? Bukankah Anda sudah menerima materi sejenis? Misalnya dulu waktu SD ingat ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, betul kan? SMP juga demikian. Bahkan beberapa waktu yang lalu, khususnya di Politeknik Kewarganegaraan STAN, nama mata kuliahnya masih berjudul Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk semester ini, Anda mendapatkan materi khusus pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaannya adalah, mengapa ini diperlukan oleh mahasiswa perguruan tinggi? Apakah nanti kaum profesional memerlukan wawasan kewarganegaraan? Apakah Anda nanti kalau sudah meraih gelar pendidikan yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi memerlukan pemahaman atau kesadaran tentang kewarganegaraan? Pada kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran sedikit saja bahwa dari sisi historis kita bisa melihat, Anda bisa melihat referensi bagaimana upaya kelompok pergerakan yang bernama Budi Utomo membentuk pemahaman bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi pemahaman kerajaan atau kesultanan atau suku-suku, yang kemudian pada puncaknya pada tanggal 28 Oktober dinyatakan sebagai Sumpah Pemuda. Ini bisa kita tandai sebagai aspek historis dari pendidikan kewarganegaraan itu. Apakah kerajaan-kerajaan atau suku-suku di masa lalu tidak punya kesadaran dalam berbangsa atau bernegara? Tentu tidak bisa kita bilang seperti itu. Anda saksikan bagaimana dari ujung barat Indonesia, mulai ketika Portugis, Spanyol masuk, sudah dihadang oleh pahlawan-pahlawan kita yang gagah berani. Dari kaum wanita, Anda pernah mendengar Laksamana, Malahayati. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro. Di Sumatera, di Minang ada Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, dan seterusnya sampai di Maluku sana. Mereka mempunyai kesadaran untuk melakukan pembelaan pada tanah airnya, tetapi mungkin tidak punya kesadaran atau belum menemukan kesadaran untuk berada dalam satu wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Itu dari aspek historis. Kemudian dari aspek sosiologis, kita bisa melihat pidato Bung Tomo ketika memanggil arek-arek Surabaya. Siapakah arek-arek Surabaya yang dipanggil oleh Bung Tomo pada saat itu? Apakah hanya anak-anak Surabaya? Tidak. Dia adalah pemuda-pemuda dari Tapanuli, dari Sulawesi, dari Bali. Tidak hanya anak-anak Surabaya. Mereka pada saat itu mempunyai kesadaran untuk melakukan pembelaan, punya kesadaran untuk bernegara. Kalau Anda pelajari mengapa peristiwa 10 November itu demikian dahsyatnya, kita bisa melihat sejarah bahwa ternyata itu dipicu oleh seruan dari kaum ulama untuk melakukan gerakan perlawanan pada sekutu yang ditumpangi oleh penjajah Belanda. Ini artinya bahwa secara sosiologis, para kiai itu, para ulama itu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, walaupun dia tidak pernah mendapatkan pendidikan yang tersendiri terhadap kebangsaan atau kenegaraan, dia melakukan hal yang sama. Ini yang disebut sebagai aspek sosiologis.